Saya ini pasien rumah sakit jiwa. Saya bebas dari dakwaan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel ini agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Kita update lagi nih ya, masalah Yai Mim, seseorang yang ngaku wali tasawuf. Setelah video icikiwirnya tersebar di sosial media dan ditetapkan jadi tersangka oleh pihak kepolisian, tiba-tiba wali sufi, wali tasawuf ini mendadak dia mengaku gila gitu, mengaku ODGJ. Coba langsung aja ya kita lihat beberapa video Yai Mim yang ngaku ODGJ gitu ya. Oke, coba kita lihat ini video pertama ya. Jadi dia tuh bikin banyak video dan ini video yang pertama. Coba kita lihat. Saya ini pasien rumah sakit jiwa Lawang dan ada suratnya. Saya bebas dari dakwaan apapun. Kok aku bisa tersangka? Saya ini jelas ya. Dia katanya pasien rumah sakit jiwa. Video ini dia buat setelah beberapa jam keluar berita yang menyatakan bahwa Yai Mim telah menjadi tersangka dalam kasus penyebaran video icikiwir. Setelah video ini dia bikin video lain lagi. Coba kita lihat video lainnya. rumah sakit jiwa. Terus sampai sekarang saya satu menit saja. Gimana diulang? Bisa diulang ya? Saya memang pasien rumah sakit jiwa dan sampai sekarang masih dirawat. Suratnya ada. Sudah ada. Ya, siap. Makasih ya. Jadi ini dia di depan wartawan ya, mengatakan bahwa saya ini pasien rumah sakit jiwa katanya. Dan sampai sekarang masih dirawat, ada suratnya. Nah, setelah bertemu dengan wartawan, dia kembali lagi melakukan live streaming ya. Kembali lagi keluar-keluar bahwa dirinya adalah ODGJ, pasien rumah sakit jiwa. Coba kita lihat videonya nih ya. Saya ini pasien rumah sakit jiwa Lawang, gitu. Lah, maka saya punya surat itu. Saya nggak perlu minta surat lagi ke dokter Ika, dok. Nggak perlu surat. Surat keterangan rumah sakit itu sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa saya ini adalah pasien yang harus tetap selalu periksa dan kontrol gitu. Tapi kontrol saya kadang ke dokter Ika gitu ceritanya. Nah, orang yang seperti saya ini yang masih dalam perawatan dokter atau psikiater ya bebas dari beban hukum alias tidak bisa dilaporkan atas perkara tindakan yaitu ialah merdeka. Nah, dulu ngaku wali ya. Aku hanya wali kok. Siapa yang bantah? Minta iterai ini. Sekarang dia ngaku gila setelah video icikiwirnya tersebar. Tapi memang sih pengacaranya juga memberikan keterangan bahwa memang Yai Mim itu punya surat keterangan dari rumah sakit jiwa gitu. Coba kita simak nih videonya dari pengacaranya nih. Suratnya ada. Ada dokumen, cuma saya kan bukan orang medis ya, jadi saya nggak bisa membaca dokumen itu. Tapi ya ini mengakui waktu itu dia pernah dirawat di Mengakui, cuma nanti dokumen medis itu kan perlu didalami. Terus kegilaan itu kan, gangguan jiwa itu juga kan ada persentasenya. Artinya dia pernah dirawat itu kapan? Kalau apa? Saya lupa ya kalau pada itu apa. Tapi saat ini masih proses rawat jalan. Kalau cerita dari yang bersangkutan, seharusnya beliau itu rutin mengkonsumsi obat, terus kemudian masih harus mengalami menjalani pelayanan ya. Sakit jiwa. Menurut keterangannya. Jujur ya, memang saya tuh dari awal ngelihat Yai Mim itu ya ada kegilaan dalam dirinya, ada stres lah gitu ya, kelihatan banget gilanya. Tapi karena pengikut-pengikutnya Yai Mim menganggap bahwa Yai Mim ini wali, sehingga kegilaan apapun yang dia lakukan dianggap benar, dianggap ada makna di baliknya. Yang menjadi pertanyaan, kalau memang Yai Mim benar-benar gila, apakah Yai Mim ini tidak bisa diproses secara hukum atas perbuatannya? Dan ternyata faktanya tidak semua orang yang terkena gangguan jiwa atau kegilaan itu lantas dia bebas dari hukuman gitu. Jadi gila itu juga ada klasifikasinya. Psikiater forensik PDS KJI Agung Frianto mengklasifikasikan orang dengan gangguan jiwa menjadi psikotik dan non-psikotik. Keduanya berpotensi melakukan tindakan kriminal. Orang yang memiliki gangguan psikotik lazimnya memiliki delusi atau paranoid dan mempertahankan keyakinan yang salah
yang bertolak belakang dengan sekitarnya. Penderita gangguan ini tidak mampu merencanakan, mempertanggungjawabkan, dan mengetahui dampak perbuatannya. Sedangkan non-psikotik adalah gangguan kepribadian dan depresi. Dia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ahli hukum pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Agus Surono menegaskan, pelaku kejahatan yang diduga memiliki gangguan jiwa tidak serta-merta lepas dari tuntutan hukum. Nah, jadi tidak semua ODGJ itu lepas dari jeratan hukum ya. ODGJ yang berpotensi lepas dari jeratan hukum pidana adalah orang gila yang memang sudah sampai ke kelasnya psikotik. Artinya memang akal sehatnya itu sudah tidak berfungsi sama sekali. Dia tidak bisa merencanakan sesuatu, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia juga tidak mengerti dampak dari perbuatannya. Sedangkan orang gila yang non-psikotik ini, ya dia masih berfungsi akal sehatnya, hanya saja dia depresi, hanya saja dia stres mungkin karena ada masalah-masalah tertentu. Tapi dia tetap otaknya masih berfungsi, masih bisa menganalisa sesuatu, masih bisa merencanakan sesuatu. Sehingga orang yang gila yang tingkatannya non-psikotik ini ya masih bisa dikenakan pidana gitu ya, masih bisa dihukum ya. Nah kalau kita lihat ya Imim, ya jelas banget ya, dia memang gila berdasarkan pengakuannya. Tetapi ya kita bisa lihat dia masih bisa live streaming, dia juga masih bisa merencanakan sesuatu ya. Ketika keluar berita bahwa dia tersangka, tiba-tiba langsung ngaku jadi ODGJ, ngaku pasien rumah sakit jiwa. Bahkan dia masih bisa melakukan sesuatu yang sifatnya manipulatif, pura-pura pincang. Coba lihat nih. mengamankan lagi untuk dibawa ke Polres. Jadi sebelum mobil polisinya datang dia terlihat jalan biasa, tapi ketika mobil polisinya datang tiba-tiba langsung pincang. Tapi biasanya ya kalau pengikutnya pasti mengatakan ini adalah wali, jadi ada maksud di balik itu semua, apapun yang dilakukan dianggap benar, ada sesuatu yang tersirat gitulah. Memang kalau kita lihat manipulatif banget nih orang ya, ketika sadar ada kamera langsung berakting gitu. Mau minta spillnya imamnya itu. Oh, kok jatuh ya? Ya mungkin ini yang dimaksud ODGJ atau orang gila yang non-psikotik. Dia memang gila, tapi dia bisa merencanakan sesuatu untuk mengelabui orang gitu ya, untuk melakukan tindakan kriminal. Ada juga yang lebih berbahaya lagi, yaitu psikopat ya. Kalau psikopat ini, wah udah tindakan-tindakan yang menghilangkan nyawa orang gitu ya. Tapi seperti apa nantinya ya kita lihat aja, tergantung ini putusan pengadilan ya. Kalau masalah hukum nanti pengadilan juga pasti akan minta keterangan dokter ahli di bidang psikologi, ini beneran gila atau enggak, ini psikotik apa non psikotik atau psikopat ya. Kita lihat aja terus ini kasusnya sampai mana gitu ya. Intinya kita menginginkan ada keadilan ya, ada penegakan hukum terhadap orang-orang yang menghina agama Islam, yang merusak agama Islam, apalagi ngaku wali sampai nyebarin video Ici Kiwir sama istrinya. Itu gila sih, gila banget ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.